Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan merangkum cerita film Thailand yang berjudul Pinak, yang menceritakan di sebuah kuil tua di pinggiran kota, legenda mengerikan masih ada hingga saat ini. Dan siapapun yang ingin ditasbihkan menjadi biksu akan mati dikutuk oleh roh Pinak sebelum upacara pentasbihan selesai. Film ini menceritakan tentang 3 sekawan yang bernama Nong, First, dan Balon yang menaiki bis lalu mengalami kecelakaan setelah memenangkan lotre. Mari kita simak ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki parubaya yang ingin ditasbihkan setelah berjanji ingin menjadi biksu di kuil. Namun nasibnya tidak beruntung, sebelum acara pentasbihan selesai dia sudah mati dibunuh oleh Pinak. Lalu kita akan diperlihatkan seorang murid yang sedang belajar dan gurunya itu bernama Lumpi. Dan kita akan melihat lelaki yang mengikat mayat. Ia adalah pria parubaya yang mati dibunuh Pinak. Cerita berlanjut, pria bernama Balon bertemu dengan temannya yang bernama First. Dia adalah teman Lumpi. Dia menceritakan semenjak melepas jubah di tiap hari dihantui oleh roh Pinak yang ingin mereka mati, dan hampir saja mereka akan tertabrak oleh mobil. Biksu pemula Odd dan Novitnot sedang asik bermain petasan. Dikagetkan dengan adanya kedatangan Balon dan pertama, karena keseharian mereka tidak akan memiliki kedamaian lagi jika mereka berdua datang, karena mereka sudah mendapatkan kutukan karena melepas jubah. Lalu Balon dan pertama meminta izin kepada Lumpi untuk mentasbihkan mereka kembali. Tidak lama kemudian mereka didatangi wanita dengan pengawalnya. Dia meminta agar putranya bisa ditasbihkan di kuil ini, karena akhir-akhir ini anaknya tidak beruntung sebagai boyband di Korea. Lalu dia memanggil anaknya, ternyata adalah boyband terkenal di Korea bernama Toh Minjung. First terkesima melihat ketampanan Minjun, lalu memelintir leher Balon supaya dapat melihat Minjun. Novitnot berkata jika ditasbihkan di sini dia tak boleh melepas jubah, namun ibu Minjun tetap ingin anaknya ditasbihkan untuk menghilangkan kesialan. Tak lama Minjun mencari toilet di sekitar kuil, lalu ia dikejutkan dengan kedatangan Balon dan First yang menggoda Minjun. Tak lama kemudian Minjun melihat biawak dan ular. Mereka diselamatkan oleh biksu pemula, dan cerita berlanjut ketika Lumpi menceritakan kejadian kecelakaan bis karena mereka melepas jubah. Karena itu Minjun ingin pergi dari tempat itu. Minjun memaksa untuk pergi dari kuil, namun Balon melarang Minjun. Lumpi menyuruh Minjun untuk melaksanakan pentasbihan dan dia akan mencari tahu bagaimana cara menghilangkan kutukan dari roh Pinak. Di pasar sudah terjadi kejar-kejaran karena penyamaran Minjun terbongkar. Fans dari Minjun ingin melihat Minjun dari dekat, dan akhirnya Lumpi pun ikut berlari. Mereka ingin berfoto dengan Minjun, lalu Lumpi menjelaskan bahwa idola mereka saat ini akan ditasbihkan, memohon untuk kelancarannya. Di malam hari ketika mereka tidur, Fahlan melihat bayangan dan dia menghitung semua teman-temannya, dan semuanya sedang tidur. Lalu dia membangunkan Odd, mereka membangunkan yang lain juga. Mereka menduga ada pencuri. Mereka juga sudah menyiapkan alat-alat untuk memukul, namun ketika disenter ternyata itu adalah kaki dari roh Pinak. Mereka menyuruh pemula untuk membaca mantra, namun Pinak malah menyambung bacaan mantra tersebut. Kemudian pertama kerasukan roh Pinak, dia melempar teman-temannya, namun ketika Lumpi datang, roh itu menghilang. Di sini Odd sangat marah karena semenjak kedatangan Balon yang pertama, roh Pinak selalu muncul. Odd menyuruh mereka pergi
Lungpi marah dan Ot meminta maaf pada balon dan pertama. Lungpi mengikuti Jay masuk ke ruangan, namun dia dikagetkan dengan suara aneh. Ternyata itu adalah roh pinak yang ingin Lungpi tidak ikut campur dengan urusannya. Cerita berlanjut ketika berita memotong panci supaya balon bisa melihat kembali. Bahkan mereka menjadikan balon seperti superhero. Namun nasib naas, pinak menyeret dan menjatuhkan balon dari atas pohon. Di sini Minjun meminta maaf kepada Lungpi karena tidak bisa menolong balon ketika terjatuh walau dia ada di dekat balon. Berlanjut ketika pertama berkata sebelum dia pingsan melihat jimat yang sama seperti yang dipakai pinak. Notif mendapat telepon dari temannya bahwa ada biksu tertua yang mengetahui sejarah pinak di lingkungan kuno. Lalu balon dibawa oleh pinak ke zaman di mana pandemik cacar memakan banyak korban, di mana pinak itu masih hidup. Ketika balon sadar, dia kaget karena di sekelilingnya itu banyak orang tergeletak. Pria itu meminta tolong kepada biksu untuk mengobati ibunya, namun biksu menolak karena sudah tidak ada tempat lagi. Namun Lungta membawa ibu itu ke rumahnya, tapi alangkah kagetnya balon ketika dia tahu bahwa biksu itu adalah dirinya dan pertama di masa lalu. Di sisi lain, Lungpi dan yang lainnya sedang mencari di mana letak pasti jasad pinak di lengkungan kuno dan mereka menemukan tempatnya. Lungpi lalu menggali dan dia menemukan tengkorak tangan manusia. Ketika tubuh balon memberontak, Minjun menyuruh pertama mematikan jimat kepada balon. Tak lama kemudian balon sadar. Dia berkata bahwa kita pernah berbagi kehidupan dengan pinak di masa lalu. Balon menceritakan kepada Lungpi tentang kejadian di masa lalu, namun mereka berdua ditarik oleh pinak ke zaman di mana mereka dan pinak berbagi kehidupan. Di masa lalu mereka melihat dirinya sebagai biksu. Ibu dari pria itu meminta agar anaknya bisa ditasbihkan dan dia memohon kepada Lungta. Namun sebelum sempat ditasbihkan, Lungta sudah tidak bernyawa dan dia meminta kepada balon dan permata untuk mentasbihkannya. Namun mereka menolak dan melepas jubah lalu melempar ke mayat ibu itu. Pria itu membawa mayat ibunya untuk disemayamkan, namun kedua biksu itu menolak. Lalu terjadi perkelahian yang membuat pria itu terjatuh karena terpukul oleh benda. Karena sakit hati, pria itu bersumpah bagi siapa saja yang melepas jubah, dia akan mati. Ketika mereka ingin dibakar, Lungpi mengumpulkan tubuh pinak untuk dikremasi. Tak lama kemudian, balon dan pertama kembali ke tubuhnya. Lalu balon dan pertama meminta maaf pada pinak. Ternyata Lungpi adalah reinkarnasi Lungta. Lungta meminta agar Nakson memaafkan kejadian di masa lampau. Pinak pun menghilang. Di akhir cerita, Toh Minjun pun ditasbihkan oleh Lungpi. Mereka senang akhirnya terlepas dari pinak.